kalau kita bicara tentang recording atau penamaan atau penyebutan silsilah ya untuk F-nya, jadi kalau full blood disilangkan dengan selain full blood di luar jenisnya, ya. Semisal kasus yang diawasi ini ya, full blood dorper jantan disilangkan dengan F1 awasi, itu anaknya bukan lantas keluar sebagai F2 dorper, tetapi dia menjadi F1 dorper. Kenapa begitu? Karena F1 awasi ini dianggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan peternak Indonesia, Gaper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang domba ya, lagi-lagi domba dorper. Karena memang ini yang menjadi produk unggulan kami ya. Jadi kalau kita bicara domba dorper itu memang aslinya memang dari Afrika ya, tapi kan banyak dikembangkan dan bagus berkembang di Australia. Dan Indonesia mengimpor dari Australia ya. Punya saya pun dari Australia untuk baik jantan maupun betinanya. Nah, kalau kita bicara tentang domba dorper, itu kan kita bicara dengan domba potong. Domba dorper dimasukkan ke Indonesia itu adalah dengan maksud untuk memperbaiki genetik domba-domba lokal. Ya, memperbaiki genetik domba-domba lokal. Nah, domba lokal apa saja yang bisa disilangkan dengan domba dorper? Semua domba bisa. Mau domba Garut, domba Periangan, maupun pakai domba Texel, ya, atau mau pakai yang domba jenis unggul lainnya ya, mau kita mencetak yang super jumbo, disilangkan dengan domba awasi atau dimurnikan dengan sesama domba dorper, itu tidak ada masalah. Tergantung tujuan kita untuk apa. Ya, memang domba dorper saat ini yang genetik full blood masih mahal, masih mungkin belum terjangkau untuk semua kalangan, tetapi seiring berjalannya waktu dengan banyaknya peternak yang mengembangkan domba dorper, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan sangat terjangkau untuk peternak-peternak kita. Kalau sekarang belum terjangkau untuk beli yang full blood, mungkin F1 atau F2 bisa menjadi alternatif solusi bagi rekan-rekan yang ingin beternak domba dorper untuk memperbaiki genetik domba lokal yang kita punyai. Nah, hari ini ada yang menarik nih ya, ada yang menarik. Ini kebetulan ada yang usia sama ya, dari pejantan yang sama ya. Saya pakai yang pejantan saya yang senior ya, si Tyson dari recording galur WN atau Why Not. Saya silangkan dengan dua betina yang berbeda ya. Satu dengan domba awasi F1, yang kedua adalah dengan domba dorper F1. Ini sama-sama F1 ya, tetapi yang satunya F1 awasi, yang satunya F1 dorper. Nah, ini kalau kita bicara dengan F1 ya, ini walaupun sama-sama F1, ini yang sering kali, apalagi akhir-akhir ini banyak perdebatan ya di WA group maupun di Facebook. Jadi banyak juga yang tanya ke saya, apa hasilnya atau penyebutannya apabila dorper full blood kawin dengan betina F1 awasi. Ada yang bilang anaknya menjadi F2 dorper, ada yang bilang menjadi F1 dorper, ada yang bilang menjadi cross, ada yang bilang ini menjadi F2 awasi. Nah, mana yang betul? Nah, ya, jadi saya tekankan lagi, kalau kita bicara tentang recording atau penamaan atau penyebutan silsilah ya untuk F-nya, jadi kalau full blood disilangkan dengan selain full blood di luar jenisnya ya. Semisal kasus yang diawasi ini ya, full blood dorper jantan disilangkan dengan F1 awasi, itu anaknya bukan lantas keluar sebagai F2 dorper, tetapi dia menjadi F1 dorper. Kenapa begitu? Karena F1 awasi ini dianggap di luar jenisnya.
di luar dorper, sehingga walaupun dia F1, F2 maupun full blood awasi pun itu anaknya akan munculnya penyebutannya adalah F1 dorper karena dianggap sebagai jenis lain, sehingga full blood dorper jantan ketemu dengan betina jenis lainnya maka anaknya disebut F1 dorper. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasannya, bisa dipahami. Nah, yang satunya ini betinanya F1 dorper kawin dengan pejantan full blood dorper, anaknya maka disebut F2 dorper. Secara genetik tentunya pasti lebih baik lagi ya, sudah di atas 50%. Nah, ini perbedaannya, sama-sama F1, yang satunya F1 awasi, yang satunya F1 dorper, tetapi penyebutan anakannya akan berbeda. Dan nanti apakah hanya penyebutan anakan atau memang kualitasnya akan berbeda? Kita lihat di belakang ini. Ayo Mas, kita timbang lagi. Nah, ini rekan-rekan nanti akan ditunjukkan. Ini kita pakai 2 betina. Ini usia 5 hari ya, sama-sama di usia 5 hari. Kita timbang beratnya berapa. Nah, yang pertama kita lakukan penimbangan. Ini anak awasi Mas ya. Nah ini yang efeknya hijau, ini betinanya F1 awasi dengan pejantannya full blood dorper, ini sama, ini satu bapak. Nah, kita lihat bobotnya 4,6. Nah, ini keluar jantan atau betina ini Mas? Betina ya, lahir tunggal betina. Fenotip sudah lumayan ya, kepala hitam walaupun tidak full, tapi sudah lebih dominan ke dorper. Nah, sekarang ini anaknya F1 dorper dengan full blood dorper. Berarti kita sebut F2 dorper. Ini ibunya, induknya. Nah, ini. Coba kita lihat beratnya. Yang tadi 4,4 Mas ya? 4,6. 4,6. Oke. Tadi 4,6, ini berapa ini? Yuk. Coba dilihat, tadi 4,6, sekarang ini 5,6. Cakep. Ya. 5,6 ya. Ini ya, jadi rekan-rekan peternak dimanapun berada sudah dilihat ya tadi, ternyata ada perbedaan yang cukup lumayan lah beratnya. Walaupun secara kualitas induknya sama, maksudnya kualitas induknya ini sama lah, bukan yang super tapi ini standar lah. F1 awasi maupun F1 dorpernya ini yang kualitas standar ya. Ternyata gini, kesimpulan dari video tadi, jadi 2 anakan yang kita timbang tadi, kita review tadi, itu bapaknya sama-sama pakai si Tyson pejantan full blood impor. Ternyata yang anaknya awasi atau yang kita sebut tadi F1 dorper itu di usia 4 hari beratnya 4,6 kilo. Nah, terus yang satunya F2 dorper yang dari induk F1 dengan pejantan full blood tadi, ternyata di usia yang sama anaknya beratnya 5,6 kilo. Dengan catatan berat lahirnya dulu hampir sama, ini sekitar 3 sekian, berat lahir sama. Jadi ternyata dari F1 dengan F2 ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 kilo dengan usia yang sama. Nah, sehingga akan cocok ya, matching ya, karena F2 secara genetik dia lebih banyak daripada F1, sehingga yang kami harapkan dari F2 itu harusnya memang lebih bagus daripada F1-nya, sehingga cocok dengan teori yang kita yakini kebenarannya. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan dimanapun berada, tentang perbedaan antara F1 dan F2 dorper, dan juga tentang
recording tadi. Nah, sehingga rekan-rekan setelah menonton video ini tidak bingung lagi, tidak ragu lagi untuk menyebut anak dari F1 Awasi dikawinkan dengan Full Blood Dapper, kita harus yakin disebut F1 Dapper. Kira-kira seperti itu dari saya. Apabila ada rekan-rekan yang belum like, subscribe, komen, silakan lakukan sekarang juga untuk kemajuan kita semua. Dari saya cukup sekian. Lagi-lagi saya mengingatkan tanggal 4 dan 5 Februari kami mengadakan workshop di Barokah Farm Kediri. Materinya cukup menarik, ada tentang pakan, tentang reproduksi, tentang bisnis, dan masih banyak lagi tema-tema menarik, dan tentunya oleh pemateri-pemateri yang ahli di bidangnya. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.